berobat ke luar negeri, tapi jangan dijawab dulu Pak Andi ya. Iya. Saya mau beralih ke Dr. Bono. Dr. Bono secara spesifik tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Andi terkait dengan penurunan tingkat penderita jantung di 25 tahun hingga 34. Ini kita bukannya prestasi lagi karena di Eropa dan di Amerika kalau saya salah tolong koreksi, ini 60 tahun ke atas begitu ya. Nah kalau bisa spesifikasi lifestyle seperti apa yang kemudian bisa membawa masyarakat Indonesia ke arah penyakit jantung? Apa yang bisa dijawab Pak Bono, silakan. Ya terima kasih. Saya sebetulnya dokter bedah jantung, saya bukan dokter jantung. Introduksi dokter jantung ini sebelah-sebelah saya yang jago-jago. Saya coba bantu jawab pertanyaannya. Sebetulnya kalau lihat lifestyle ya sangat mengaruh ya sekarang ya. Fast food, rokok, walaupun udah ganti vape ternyata vape juga ternyata itu nggak bagus juga ya. Terutama stres sekarang juga ya, tuntutan hidup. Dan memang kalau polusi juga terutama ya. Jadi banyak faktor sekarang itu yang beda sama dulu. Kalau misalnya dulu mungkin kita pulang kerja sampai sore aja, sekarang sampai malam, besok harus mikir kerja lagi. Jadi stres itu juga pengaruh juga. Dan di samping juga itu selain lifestyle, pasien itu sebenarnya banyak yang nggak sadar bahwa dia punya faktor turunan untuk bahwa dia akan suatu saat mengidap jantung. Saya pernah operasi pasien paling muda itu usia 36 tahun ya. Saya kalau di luar negeri waktu itu operasi nggak pernah, saya operasi kurang dari umur 60 sampai 70. Di sini sudah semakin muda. Kalau kita lihat flashback ke belakangnya, saya tanya memang kedua orang tuanya ada riwayat sakit koroner ya. Dan itu yang banyak pasien tidak sadar gitu ya. Saya rasa sih nggak ada satu faktor tunggal yang bisa menyebabkan dia terkena koroner. Pasti ada kemungkinan ada satu faktor genetik, mungkin turunan, tadi ya kencing manis, faktor turunan kencing manis, darah tinggi. Tapi pasien tidak aware dan dia tidak menjaga gula darahnya, dia tidak menjaga tensinya, ya. Dan itu yang kemudian dia menjadi serangan jantung dalam usia yang muda. Berarti bisa dibilang literasi masyarakat Indonesia untuk mengetahui bahwa dirinya berpotensi ke arah sana masih kurang begitu ya. Paling tidak bagaimana mendeteksi dini masyarakat yang memang selain turunan juga ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit jantung. Apa yang bisa diinformasikan? Iya, jadi sebetulnya kalau udah ada faktor risiko dia menderita penyakit jantung ya karena faktor genetik, terutama sekarang kita yakinnya semua karena ada turunan dari genetik. Di atas 40-45 tahun disarankan untuk at least paling tidak dia medical check up yang lengkap. Ya. Nah, saya sering juga mendapatkan pasien itu melakukan medical check up tapi sifatnya hanya basic, jadi hanya laboratorium, pemeriksaan fisik dasar ya, EKG. Padahal kalau pemeriksaan jantungnya lengkap itu juga disertai dengan pemeriksaan ekokardiografi, Dr. Sita jagonya ekokardiografi. Dari situ untuk penyakit jantung kelainan awal bisa terdeteksi ya. Terus pemeriksaan CT scan itu yang tidak terlalu invasif tapi dia bisa melihat kelainan koroner ya. Nah, kalau dari awal itu sudah terlihat pada usia muda, maka dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Nanti dilakukan kateterisasi, ya, dan dari situ harus sudah mulai strict untuk pengaturan gula darah, tensi, ya, dan yang susah itu ngatur rokok memang sebetulnya. Itu pasien itu sangat sulit ya. Tensi juga ya. Tensi itu dia perlu monitoring berkala. Ya, jadi tidak cukup hanya minum obat, tensinya turun terus dia berhenti obatnya, itu nggak bisa gitu ya. Jadi dia harus berkala pengukuran tensi dan minum obatnya juga gitu. Baik, kalau tadi Dr. Bono menyinggung soal minimal invasif begitu ya. Rumah sakit Hermina Kemayoran ini dan Rumah sakit Premier Bintaro nanti saya tanya ke Dr. Sita ya. Merupakan 2 dari 1.800 rumah sakit swasta yang memiliki layanan jantung yang luar biasa. Kalau di Hermina ada minimally invasive cardiac surgery, benar dok? Iya, betul. Apa itu dok? Boleh dijelaskan? Ada videonya saya kalau bisa Boleh, operator boleh minta tolong ditampilkan apa yang nanti kemudian menjadi penjelasan Dr. Bono. Ya sambil menunggu videonya, ini benar dok? Dari video yang awal coba nomor yang paling awal dari pertama kali. Ya, dari awal aja.
Saya hanya mau menunjukkan ya, pasien itu kalau datang pertama kali ke saya dikirim dari rekan-rekan kardiologis untuk operasi, hampir 100% dia akan mundur pasti ya. Tapi kalau kita lihat ini pasien usia 60 tahun, bisa di play videonya mungkin, namanya masih aktivitas seperti ini, bergerak gak ya? Ini video bisa di play, nggak bisa ya? Ya, yang mau menunjukkan bahwa ini pasien 60 tahun, baru setahun operasi CABG. Setelah itu dia sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti ini, jadi udah kembali ke motor trail, bahkan dia juara waktu itu untuk usianya dia 60 tahun, dan aktivitas fisiknya luar biasa lah. Jadi bedah jantung itu sebenarnya tidak semenakutkan yang dibayangkan ya. Apalagi sekarang kita sudah mempunyai teknologi minimal invasif, jadi kalau misalnya nanti ada gambarnya, dulu sayatan kita bedah operasi jantung itu dari atas sampai bawah, dibuka, dadanya lebar, tapi sekarang kita bisa lakukannya dengan sayatan yang sekitar 4 cm sampai 8 cm, entah di dada kanan atau dada kiri, di mana semua prosedur itu kita lakukan di situ. Nah itu yang terus terang waktu itu saya memulai dari 2010 ya, dan ternyata kita sekarang sudah, kalau boleh saya bilang, itu sudah setara dengan teman-teman kita di Asia Tenggara. Pasien saya kalau misalnya datang, saya tawarkan untuk minimal invasif, hampir semuanya, terus kemudian mereka akan mencari second opinion. Dan saya akan sangat menyarankan pasien saya untuk second opinion. Umumnya pasti ke Penang, ya ke Singapura atau ke tempat yang lain gitu ya. Dan 95% akan kembali ke saya karena memang di tempat-tempat yang lain itu bisa melakukan minimal invasif, tapi tidak bisa melakukan perbaikan katup, ya, atau bisa melakukan perbaikan katup tidak bisa melakukan minimal invasif, atau cost-nya terlalu tinggi. Ya. Ada beberapa pasien saya yang dari Penang juga. Setelah operasi saya tanya terus terang kenapa jadi akhirnya pilih operasi di saya gitu kan, kenapa nggak di Penang, karena umumnya pasien yang tadi udah sama-sama kita setujui biayanya sangat murah di sana ya. Tapi ada yang menghitung secara total setelah biaya operasinya itu sekian, ditambah akomodasinya sekian, harus menginap sekian, rehabilitasi sekian, jadi at least bulan lah di Penang, itu costnya sama aja akhirnya dengan operasi di Indonesia. Jadi akhirnya mereka pilih banyak operasi di Indonesia. Jadi minimal, nah ini seperti ini ya, kalau misalnya kita lihat yang di kanan atas itu operasi yang jantung yang konvensional, tradisional, tapi makin lama makin kecil dia sayatannya. Sehingga nanti kalau kita mudah mempunyai teknologi robotik, itu sayatannya hanya sebesar 1 cm, beberapa sayatan 4-5 cm, dan semua prosedur itu dilakukan di situ. Ya, jadi, dan inilah yang sudah kita lakukan di rumah sakit tempat saya bekerja, di Hermina juga, di Maypare juga ya. Jadi sayatannya itu 4 cm, nanti kalau kita lihat pasiennya itu akan jauh lebih cepat dia recovery-nya. Bayangkan kita operasi jantung, dalam waktu 2 minggu dia udah kembali kerja, back to office, bukannya at home ya gitu, tapi udah kembali kerja ke office yang sifatnya pun labor. Jadi kadang-kadang ada yang supir, ada yang ngangkat aqua, yang ngangkat botol galon segala macam, tapi dia sudah dalam 2 minggu sudah bisa melakukan aktivitas fisik seperti itu. Nah itu yang saya rasa saya juga waktu itu diundang untuk sharing di Thailand. Jadi memang di Asia Tenggara sendiri belum semuanya bisa melakukan, dan itu salah satu harapan saya dan harapan rumah sakit saya juga, bahwa kita bisa menarik pasien itu tidak berobat ke Penang. Jadi salah satunya itulah, kita harus bisa menyatarakan teknologi kita, teknik kita, outcome kita dibanding dengan yang di luar. Baik, alasan masyarakat Indonesia ke Malaysia tadi yang disebutkan adalah biayanya yang murah. Nah bagaimana dengan biaya ini? Teknologi semakin canggih, semakin minimal invasif, tentu ada harga begitu ya dok. Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita akan bahas soal ini. Terkait dengan